Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua di rumah? Semoga tetap menjaga kesehatan ya. Marilah sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan dan sahabatku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menemukan ide pokok. 2. Siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. 3. Siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. 4. Mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. 5. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanakan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita pada pembelajaran hari ini akan mengenal perkembangbiakan pada hewan. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama. Coba perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Di lingkungan sekitar kalian, pasti kalian bisa menemukan berbagai macam hewan. Contohnya di sini adalah beranak. Kalian bisa menyebutkan hewan yang berkembang biaknya secara beranak. Nah, di sini Ibu salah satu contoh adalah kucing. Kucing melahirkan, kambing juga melahirkan atau beranak, cara berkembang biaknya. Yang kedua adalah hewan yang beranak dan bertelur. Contohnya, hewan ini bisa beranak dan bertelur. Ada ikan hiu dan ada kadal. Yang terakhir adalah bertelur. Kalian pasti sudah sering melihat atau hewan di sekitar kalian, hewan berkembang biak dengan bertelur yang biasa dipelihara di sekitar rumah-rumah kalian. Contohnya seperti ayam dan bebek. Perhatikan gambar di layar ini. Ini adalah hewan-hewan lain yang bisa kalian ketahui cara berkembang biakan hewan tersebut. Ada yang beranak seperti ini gambar kucing, ada sapi, ada ikan, ada kucing. Ada yang bisa beranak dan bertelur, ada ikan hiu dan ada ini binatangnya namanya bunglon. Yang bertelur, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ayam, ada buaya, ada kura-kura, ada ikan, ada burung, dan ada ular. Nah, setelah kalian dapat mengklasifikasi perkembangbiakan hewan, yaitu hewan terbagi berkembang biaknya melalui 3 cara, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yang disebut dengan ovipar. Yang kedua,
Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan sekaligus melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kalian pada pertemuan sebelumnya pasti sudah mengenal siapa saja sih 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Kedua adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Negara yang ketiga adalah Indonesia. Ini negara kita bersama. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Negara ini mata pencahariannya adalah pertanian. Hasil pertanian dari negara Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos, sebagian besar pencaharian masyarakat Laos adalah pertanian. Selanjutnya, negara Malaysia. Perhatikan, negara Malaysia adalah negara ini kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi negara Malaysia seperti peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Saat ini penghasil utama negara Thailand adalah sektor pariwisata. Dan yang terakhir adalah negara Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di negara Vietnam. Pembelajaran selanjutnya adalah kalian masih belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini adalah kalian belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng.
Anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh pelaksanaan sila keempat, yaitu tidak memaksakan keinginan atau kita jangan bersikap egois mau menang sendiri. Kita harus mendengar pendapat dari orang lain. Yang kedua adalah contoh pelaksanaan sila keempat, yaitu bermusyawarah. Kalian tahu arti musyawarah? Ya, musyawarah yaitu menyelesaikan suatu masalah dengan mencarikan kesepakatan bersama atau persetujuan bersama. Contohnya di sini adalah kalian bermusyawarah atau sedang rapat tentang pemilihan ketua kelas. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan orang banyak. Di sini contohnya seperti misalnya ketika terkena musibah, kita harus membantu orang lain yang sedang terkena musibah. Misal di sini contohnya adalah ketika banjir melanda, warga semuanya bergotong royong untuk membersihkan ketika banjir sudah selesai. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, misalnya keputusannya sudah bulat, apa yang harus kalian kerjakan? Misalnya ini contohnya adalah membersihkan kelas untuk kegiatan misalnya lomba kebersihan kelas. Setelah kalian menyimak semua pembelajaran yang Ibu berikan hari ini, mulai dari tentang perkembangbiakan hewan, potensi-potensi ekonomi negara ASEAN, dan penerapan sila Pancasila yang keempat. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 3 cara perkembangbiakan hewan. 2. Sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 3. Sebutkan 3 hewan khas Indonesia. 4. Apa saja kegiatan utama ekonomi negara Malaysia? 5. Sebutkan contoh pengamalan sila keempat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian di rumah mengerjakannya dengan baik. Simak video pembelajaran yang Ibu berikan. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu, dan setelah belajar kita berdoa juga untuk mengucapkan syukur karena kita masih semuanya diberikan kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.